Selamat malam, kembali lagi dengan saya Chandra di Cumarita Film. Film kali ini sedikit mirip dengan Dilan dan Milea yang menceritakan seorang lelaki baragajul mencintai wanita baik hati. Kisah romansa keduanya juga mirip saya punya ketika masih bersama si dia. Film ini berjudul Three Steps Above Heaven dan kita mulai ke alur ceritanya. Este tribunal declara al señor Hugo Oliver. Film diawali dengan seorang lelaki bernama Hugo yang sedang menjalani persidangan karena telah menghajar seorang lelaki. Nanti kita akan tahu alasan Hugo melakukan hal itu. Di sini dia dibebaskan dengan uang dendaan karena ini pelanggaran pertama kali Hugo. Dia pun keluar ditemani ayah serta abangnya, kemudian pergi sendiri. Di tengah kemacetan jalanan kota, Hugo melihat seorang wanita cantik bernama Baby yang membuatnya tertarik. Dia langsung menghampiri Baby lalu menggodanya. Awal pertemuan ini membuat Baby tidak menyukainya. Baby ini anak dari keluarga yang bisa disebut kaya raya. Di sekolah juga Baby memiliki seorang sahabat bernama Katina yang sangat bestie banget sampai mereka pernah dihukum bersama karena Baby ketahuan memberi contekan pada Katina. ¿Móvil? ¿No me coge usted el teléfono? Vergara, por favor. Lo siento. Di dunia malam, Hugo sangat terkenal. Pada malam itu, Hugo ditemani Polo, sahabatnya sedang bersenang-senang dengan mengikuti lomba pull up di tempat nongkrongnya. Siapa yang bertahan, maka dia adalah pemenangnya dan tentu Hugo is the champion. Untuk merayakan kemenangan, salah seorang teman memberitahu bahwa di dekat situ ada sebuah pesta pribadi. Mendengar itu, Hugo bersama kawannya langsung pergi. Sebenarnya party ini merayakan ulang tahun salah satu teman Baby. Kedatangan Hugo membuat pesta semakin meriah dan tanpa sengaja Hugo melihat Baby sedang bersama seorang lelaki bernama Chico. Di tempat lain, Polo sibuk mengambil uang dari tas para wanita. Tidak selang lama, Katina datang. Di mana saat itu Polo sedang memegang tas miliknya. Sambil mengambil uang, Polo malah menggoda Katina, mengajaknya makan bersama. Seguro que ni yo me río con los tuyos ni tú vas a entender los míos. Sementara itu Hugo menghampiri Baby. Dia mencoba akrab dengan caranya sendiri. Kesal sejak pertemuan pertama, Baby meluapkan kekesalannya itu dengan menyiram wajah Hugo. Langsung saja Hugo membawa Baby ke arah kolam renang. Kesenangan mereka hanya sementara karena Chico melapor ke petugas dan mereka pun pergi. Tapi tidak pergi begitu saja. Hugo mengikuti Baby yang pulang bersama Chico. Tidak hanya mengikuti, mereka juga merusak mobil Chico. Kesal diganggu, Chico dengan sengaja menghentikan mobilnya hingga membuat Polo terjatuh. Melihat itu Hugo langsung mengejarnya. Hugo menangkap dan memaksa Chico meminta maaf. Baby yang khawatir mencoba meminta pertolongan namun tanpa sengaja tangan Hugo mengenai wajah orang yang akan melerai. Itu membuatnya takut kemudian pergi. Tidak ada pilihan lain, Baby melompat ke arah Hugo dan di saat itu Chico malah pergi meninggalkan Baby. Seperginya Chico membuat Baby bingung pulang dengan siapa. Dia meminta Hugo mengantarnya tapi Hugo pura-pura tidak mau. Baby mencoba meminta tumpangan pada mobil yang dikendarai seorang lelaki. Namun Hugo langsung mengeluarkan hodamnya yang membuat lelaki itu pergi. Pada akhirnya Hugo mengantarkan Baby pulang. Memang itu yang diinginkan si Hugo. Que me dejes subir a la moto. Pelea con bastante gente esta noche por tu culpa, sube. Que me paralizas. Sesampainya di rumah, Hugo bertemu dengan ibu Baby yang langsung marah-marah karena dia diantar pulang oleh seorang yang tidak dikenal berpenampilan pria sejati. Esok harinya Hugo dibangunkan Polo untuk mengantarnya bertemu seseorang. Ternyata orang yang ditemui Polo adalah Katina. Dia berhasil mengajak Katina makan bareng. Baby yang saat itu bersama Katina masih bersikap galak dan cuek. Meski begitu, Hugo tetap merayunya. No sé por qué no te enrollas y me invitas a un sitio fino. Scene berpindah ketika Hugo makan bersama ayahnya. Saat inilah kita diperlihatkan kilas balik Hugo, di mana dulu Hugo adalah seorang anak yang pintar, baik, serta rajin belajar. Namun semua itu berubah ketika Hugo melihat ibunya berselingkuh.
Dia langsung menghajar pacar ibu dan inilah penyebab Hugo berada di pengadilan di awal film tadi. Namun Hugo tidak memberitahu ayah serta abangnya akan perselingkuhan itu agar keluarganya tetap utuh. Namun kejadian ini menjadikan Hugo tidak terkendali. Bersikap bebas untuk menyalurkan emosi terpendamnya, dia juga memutuskan untuk tinggal bersama abangnya. Alex, me voy a vivir contigo. Hugo, puedo tener seriedad. Sementara itu, orang yang tidak sengaja terkena pukulan Hugo mencoba melapor dan meminta ibu Baby untuk menanyakan nama Hugo pada Baby. Awalnya dia tidak memberitahu, namun desakan ibu pada akhirnya Baby memberitahukannya. Que yo solamente sé que lo llaman así por su apodo. Es que no me lo puedo creer. Ahora además le vas a defender, pero ¿desde cuándo le conoce? Hugo Olivera, así se llama papá. Di malam hari, Baby mendapat telepon dari orang tua Katina yang menanyakan keberadaannya. Sebelumnya Katina beralasan untuk menginap di rumah Baby, padahal dia pergi bersama Polo ke tempat tongkrongannya. Biasa alasan klasik. Lanjut, Baby mencoba menelpon Katina tapi tidak bisa, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyusul Katina. Baby sedikit merasa cemas karena pertama kali datang ke tempat seperti ini. Beruntung dia menemukan Katina dengan mudah. Dia meminta untuk pulang tepat waktu karena ibu Katina akan menjemput jam 7 pagi. Que mañana te viene a buscar a las 7 porque tienes que hacerte análisis. Tidak selang lama Hugo datang menyapa. Dengan muka jutek, Baby mengatakan bahwa Hugo akan segera mengikuti pengadilan atas perbuatannya waktu itu. Mendengar itu, Polo langsung marah, namun Hugo menenangkannya. Menurut Hugo, Baby akan membelanya karena dia telah jatuh cinta padanya. Kemudian Hugo mengajak Baby menjadi partner balap. Tentu saja dia menolaknya. Namun salah seorang wanita teman Hugo bernama Rafaela memanasi Baby. Baby yang kesal langsung mengikuti dan menjadi partner orang bernama Chino, di mana Chino ini adalah rival jalanan Hugo. ¡Empieza la carrera! Cuando dejes de tener miedo empezarás a disfrutar. Espabila, chica, que no tengo todo el día. Sube. Keunikan di balap ini, wanita yang menjadi partner balap duduk ke arah belakang dengan tubuh diikat gesper dengan pengemudi. Baby yang pertama kali merasakan hal seperti ini tentu saja gugup dan panik. Di putaran terakhir, Hugo dan Chino beriringan menuju garis finish, namun saat itu Baby melihat seseorang terjatuh. Kebaikan Baby meminta Chino berhenti dan segera menyelamatkan orang itu. Namun tidak selang lama polisi datang yang membuat semua orang di situ bergegas pergi. Baby hampir saja tertangkap tapi Hugo datang melepaskannya dan membawa Baby kabur, akan tetapi salah seorang polisi berhasil memfoto mereka. Vamos, sube, sube, sube. Digo, tápala, tápala, tápala. Di suatu tempat Hugo menurunkan Baby dan memintanya bersembunyi. Dia akan kembali setelah mengecoh petugas. Sekembalinya Hugo, keadaan Baby lumayan kotor karena dia lompat ke penyimpanan pupuk kandang, bisa disebut tai-tai. Hugo memberikan jaketnya untuk dikenakan Baby. Setelah itu Hugo kembali mengantarkan Baby pulang. Nah, di saat inilah rasa cinta mulai tumbuh di hati Baby, meskipun tetap saja Hugo membuatnya kesal. Quiero que me devuelvas mi cazadora ahora, venga. Paginya Hugo dengan ditemani Polo menyusup ke kamar Baby dan menempelkan sebuah kertas di langit-langit kamar. Tidak selang lama Baby yang akan istirahat melihat sebuah foto mereka berdua yang masuk ke berita koran saat kabur dari tongkrongan waktu itu. Hal ini membuat Baby berbunga-bunga dan menumbuhkan rasa cinta. Dia yang awalnya menolak ajakan Katina nongkrong kini malah pergi karena ingin bertemu Hugo. Dan inilah awal dari cinta yang indah meski di situ Rafaela terlihat cemburu. Sepulangnya Baby dimarahi oleh ibu karena dia telah mengetahui bahwa Baby dekat dengan Hugo. Bahkan Baby muncul dalam berita koran. Tapi Baby tidak mendengarkan perkataan ibu yang langsung pergi ke kamar. Sambil marah, ibu meminta ayah menemui Hugo agar menjauhi Baby. Sementara itu di kamar, Baby ditelepon Hugo. Baby malah meminta Hugo menjemputnya sebelum masuk ke sekolah. Dilanda asmara memang inginnya berdua saja ya bro. Dan benar saja Hugo menjemput Baby, tapi tanpa disadari seorang guru memperhatikan mereka. Namun di tengah perjalanan Hugo malah melihat ibu sedang bersama pacarnya. Tentu saja ini membuat Hugo marah. Dia memacu motornya dan melampiaskan amarah itu ke tong sampah. Di sini Baby bisa membuat Hugo tenang dan melanjutkan perjalanannya ke pantai. Untuk pertama kalinya, Hugo menceritakan semuanya pada Baby tentang ibunya itu. Tentu saja hal ini membuat Baby merasa spesial karena ayah serta abangnya pun tidak mengetahui hal ini.
Hubungan cinta mereka kini semakin erat saja, bahkan Baby menceritakan bahwa dia bersama adiknya dulu menyebut sebuah rumah yang ada di sana adalah milik mereka. Sebelumnya ibu memperkenalkan tetangga baru bernama Gustavo. Dia meminta Baby untuk menemaninya berkeliling namun ditolak Baby. Di malam harinya Baby kembali menghabiskan waktu bersama Hugo dan sekarang Baby telah masuk ke kehidupan Hugo. Dia sudah terbiasa dengan mengikuti tongkrongan, namun adanya Baby tidak disukai Rafaela. Kesal terus dipanasi, Baby pun menghajar Rafaela. Cinta membuatnya kuat ya bro. Mengetahui itu Hugo langsung melerai dan membawa Baby. Hugo sangat senang karena ada seseorang wanita yang membelanya. Ahora estoy contigo. No pienso engañarte ni hacerte daño. Sepulangnya ayah Baby sudah berada di rumah Hugo yang berniat meminta Hugo menjauhi Baby. Menurut Hugo, Baby bisa merubahnya menjadi lebih tenang, bahkan sikap temperamennya pun bisa dikendalikan Baby. Obrolan sesama lelaki ini membuat ayah Baby bisa mengerti dan keesokannya Baby mendapat masalah setelah tidak masuk pada waktu itu. Dia hampir dikeluarkan dan akan mendapat nilai rendah. Baby memberitahu Hugo akan hal ini, namun Hugo malah menjemput Baby lewat jendela dan mengajaknya ke kolam renang di mana Katina sudah berada di tempat itu. Keesokannya tanpa sepengetahuan Baby, Hugo menemui guru Baby. Dia memperingatkan untuk bersikap baik pada Baby dan tidak memberikan Baby nilai kecil. Kalau tidak, peliharaan kesayangan bu guru tidak akan kembali. Di rumah, Baby berbincang dengan ayahnya. Dia meminta izin untuk pergi keluar karena Baby tidak diizinkan pergi oleh ibunya. Ternyata ayah Baby mengizinkannya dan akan menangani ibu. Baby pun langsung pergi bersama Hugo dan mereka pergi ke suatu tempat di mana tempat ini akan membuat Baby bahagia sebab rumah ini impian Baby sedari dulu meskipun rumah kosong, tapi ini membuat rasa cinta Baby semakin dalam. No quiero que esto acabe nunca. ¿Te gusta? Keesokannya Baby meminta Hugo ke rumahnya karena kedua orang tuanya sedang keluar. Dia datang bersama Polo. Ketika akan olahraga bareng, Baby mendengar keributan yang ternyata Polo mengajak beberapa temannya ke rumah Baby. Hal ini membuat Baby kesal dan marah karena dia merasa tidak dihargai. Kedatangan mereka ini sebenarnya tanpa sepengetahuan Hugo, tapi tetap saja Baby mengusir mereka semua. Hugo mencoba menghubungi Baby tapi tidak bisa. Hal ini tentu membuatnya galau. Dia mencoba mengajak Baby makan bersama untuk meminta maaf dengan makanan hasil masakannya meskipun dibantu Katina dan Polo. Namun sudah lama menunggu, Baby tidak kunjung datang. Hugo menelponnya dan ternyata Baby sedang mencari cincin milik ibunya yang hilang setelah kedatangan teman Hugo. Que contigo esto va a ser siempre así. Hasta desde que tus amigos pasaron por aquí. ¿Qué coño le digo a...? No, Babi. Déjame en paz. Mendengar itu tentunya membuat Hugo marah. Dia langsung menemui Chino dan memintanya untuk mengembalikan cincin itu. Awalnya Hugo tidak melawan, tapi lama-lama akhirnya dia menghajar Chino dan benar saja cincin itu telah diberikan kepada Rafaela. Hugo segera mengembalikan cincin itu. Baby yang melihat Hugo terluka langsung mengobatinya dan memaafkan Hugo. Keesokannya persidangan akibat kejadian waktu itu dimulai. Dengan rasa cinta yang besar, Baby membela Hugo dan ini membuat ibunya marah, namun Baby tidak mendengarkan ibunya itu. Dia malah pergi bersama Hugo. Es mi novio. Y voy a estar con él, te guste o no. Singkat cerita, hari kelulusan tiba. Baby dan Katina akhirnya lulus, bahkan Baby mendapat nilai paling besar yang membuatnya sangat senang. Untuk merayakannya, ibu membuat sebuah pesta. Sementara itu Hugo mengembalikan peliharaan guru Baby. Tanpa disangka, Baby yang berniat memberi hadiah terima kasih melihat Pepito, peliharaan bu guru yang selalu dibawa Polo. Melihat itu tentu saja membuat Baby sadar dia mendapat nilai besar karena disebabkan bu guru mendapat peringatan dari Hugo. Ketika Hugo mempersiapkan hadiah, Baby datang sambil marah-marah, bahkan dia meminta untuk putus sementara. Vamos a darnos un tiempo, ¿vale? Yo pensé que se amenazaba. No, deja de pensar por mí. Hal ini membuat Hugo galau, begitu juga dengan Baby. Di tengah pesta yang meriah, Baby merasa kosong. Hugo yang merasa sedih akhirnya memutuskan untuk datang dengan penampilan jauh berbeda. Ternyata kehadirannya membuat Baby bahagia. Mereka berdua dansa bersama. Melihat itu Gustavo cemburu dan kesal. Dia sengaja menumpahkan minuman ke baju Baby. Namun dia pura-pura tidak sengaja karena ini untuk memancing emosi Hugo dan rencananya berhasil. Hal ini membuat Baby marah. Tidak berselang lama, adik Baby mendapat kabar bahwa Katina mengalami kecelakaan ketika sedang balapan.
Mereka berdua bergegas menuju tempat Katina di mana sebelumnya Polo menggantikan Hugo untuk balap, namun dia malah mengalami kecelakaan. Setibanya di sana, Hugo mendapati Katina terluka dan dia dengan syok mengetahui Polo sahabat satu-satunya ini meninggoy. Está ahí. ¡Tranquilo! ¡Suéltame! ¡Cabeza! Hugo melampiaskan amarahnya itu pada motor yang dibawa Polo. Dengan segera Baby mencoba menenangkannya, namun dia gagal dan langsung berlalu pergi. Di sini Baby malah menyalahkan Hugo atas meninggoinya Polo. Dia tidak memikirkan perasaan sebenarnya Hugo yang baru saja kehilangan sahabat satu-satunya. Padahal sekarang Hugo sedang berada di titik paling bawah perasaannya. Kesal dengan ucapan Baby, tanpa sadar Hugo melayangkan tangannya. Jelas itu membuat Baby marah, tapi menurut saya itu balasan yang pas untuk omongan Baby. Di sini Hugo benar-benar merasa terpukul karena kehilangan sahabat sejatinya. Dia juga pasti kehilangan Baby yang sangat dicintai. Setelah semua itu, Hugo tidak bisa menghubungi Baby, bahkan Katina pun sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Baby. Tapi dia tahu bahwa Baby telah memiliki kekasih baru yang tentunya ini membuat Hugo sedih. Di malam harinya di tengah guyuran hujan lebat, Hugo mencoba menghubungi Baby dari telepon umum dekat rumah Baby. Di saat itu Hugo mendengar suara Baby dengan seorang lelaki dan tidak selang lama, Hugo melihat langsung Baby pergi dengan Gustavo. Hujan lebat menyamarkan air mata kepedihan hati yang sakit. Untuk kali pertama lelaki kuat ini merasa lemah dan menitihkan air mata. Padahal dia tidak menerima pukulan, tapi ini terasa sangat sakit. ¿Qué haces aquí? Hugo, ¿qué te pasa? Dengan ditemani abangnya, Hugo mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Dia memutuskan akan pergi ke luar negeri untuk bekerja dan melupakan semua kenangan indah yang dia miliki di tempat ini. Sebenarnya Hugo beruntung memiliki seorang abang yang sangat peduli terhadapnya. Dia selalu ada ketika Hugo terpuruk dan selalu menemaninya. Dan film pun selesai. Sekuat apapun lelaki, sebesar apapun pengaruhnya, semua akan runtuh ketika hatinya diserang. Kelemahan lelaki ada pada wanita, hanya dengan senyumannya saja akan membuat lelaki gemetar. Terima kasih telah menonton, selamat malam dan selamat beristirahat.